Salam hangat pemirsa, terkadang jarak ribuan kilometer tak mampu memutus ikatan batin antara seorang pemimpin dan rakyatnya. Hari ini sebuah rekaman perjalanan penuh air mata datang dari pelosok Aceh Timur. Tempat di mana puing-puing bangunan masih berserakan menjadi saksi bisu keganasan banjir yang melumpuhkan sendi kehidupan. Di balik duka yang mendalam itu terselip sebuah momen yang menggetarkan hati. Bukan sekedar bantuan materi yang dicari, melainkan kehadiran sosok ayah yang datang merengkuh anak-anaknya. Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman menembus medan yang sulit demi memeluk erat diaspora Blora, warga Transmerigan yang telah puluhan tahun merantau di tanah Rencong. Kehadiran beliau bukan tanpa resiko. Di sana, di antara aliran sungai yang meluap, para korban banjir tak hanya berjuang melawan kehilangan harta benda, namun juga bertahan di bawah bayang-bayang teror mencekam, yaitu buaya sungai yang telah merenggut nyawa warga. Sebuah kisah tentang ketegaran kerinduan akan kampung halaman dan heroisme seorang pemimpin yang menjemput duka warganya. Inilah liputan selengkapnya. Misi kemanusiaan dan peluk hangat dari Blora untuk diaspora Blora yang menjadi korban banjir di Aceh. Pemirsa, sebuah pemandangan yang menggetarkan hati terjadi di pelosok Aceh Timur, Senin 2 Februari 2026 sore. Di bawah langit Aceh yang masih menyisakan duka pasca banjir besar, Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman melangkah di antara puing-puing bangunan demi sebuah misi kemanusiaan yang emosional. Tak sekadar menyalurkan bantuan, Bupati yang baru saja menyandang gelar Kanjeng Raden Tumenggung, KRT, dari Mangkunegaran ini, datang untuk memeluk anak-anaknya yang terpisah jarak ribuan kilometer. Pertemuan yang mengiris hati, pelukan untuk diaspora Blora. Ya, kita tidak bisa membayangkan betapa pecah suasana haru ketika Bupati Arif Rohman menyambangi dan memeluk erat sejumlah transmigran asal Blora yang menjadi korban keganasan banjir Aceh. Di sebuah desa transmigrasi bernama Penuaron Baru yang tersembunyi di balik perbukitan, lembah sungai, dan hamparan sawit, sang bupati menemukan kepingan sejarah Blora yang bertahan hidup di perantauan. Salah satunya adalah Mbah Jio. Dengan mata berkaca-kaca, pria tua asal Seren, Sendang Wungu Blora ini tak mampu menyembunyikan rasa senangnya. Mbah Jio bukan orang baru di Aceh. Ia adalah saksi hidup sejarah transmigrasi yang sudah mengadu nasib di sana sejak tahun 1980 di era kepemimpinan Bupati Sumarno. Alhamdulillah Pak Bupati Blora sampai sini. Saya sudah di sini sejak 1980. Terima kasih Pak Bupati sudah berkenan menjenguk kami, ucap Mbah Jio dengan suara bergetar. Kesaksian horor, banjir setinggi atap, dan teror buaya. Mbah Jio menceritakan betapa mengerikannya bencana yang menghantam mereka pada akhir 2025 lalu. Kemarin banjirnya besar sekali,
rumah-rumah di sini tinggal kelihatan atapnya saja akibat luapan sungai yang begitu besar, kenangnya. Namun yang membuat bulu kudut berdiri adalah dampak mengerikan pasca banjir. Mbah Jio mengisahkan sebuah tragedi sensasional yang sempat viral di televisi, teror predator sungai. Bahkan pasca banjir, ada warga yang meninggal dimakan buaya sungai. Yang beritanya sampai masuk TV itu, orang sini juga, Pak. Namanya Pak Hasan, diterkam buaya sungai saat menyeberangi sungai Perwilak sore hari pasca banjir. Ungkapnya pedih. Di desa terpencil itu, ternyata detak jantung Kabupaten Blora begitu terasa. Banyak warga dari Karangnongko Buluroto, Deluwangan hingga Randu Blatung bermukim di sana. Bupati Arif pun menyempatkan diri bersilaturahmi ke kediaman sederhana Mbah Jio yang sehari-hari membuka warung kopi kecil di depan SDN 4 Penuaron. Perjalanan menembus sisa kehancuran. Pemirsa, kedatangan rombongan Bupati Blora bersama Ketua PWNU Jawa Tengah, Kiai Haji Abdul Ghaffar Rosin, Gus Rosin, bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka harus menempuh 5 jam perjalanan darat dari Medan, melintasi Langkat, Pangkalan Brandan, Aceh Tamyang, hingga kota Langsa. Di sepanjang mata memandang, sisa-sisa puing rumah yang hancur berserakan menjadi saksi bisu betapa dahsyatnya terjangan air. Setibanya di lokasi, agenda pertama adalah meninjau musola Miftahul Ulum di Dusun Dataran Indah. Tempat ibadah yang sempat hancur lebur pada akhir 2025 itu kini telah tegak kembali berkat tangan dingin tim relawan PWNU Jawa Tengah. Gus Rosin menjelaskan bahwa bantuan senilai 4,2 miliar rupiah dikucurkan untuk berbagai kegiatan pembangunan fisik dan mental. Relawan kami sudah sebulan di sini, dan ternyata banyak warga transmigrasi asal Blora, sehingga kami ajak Pak Bupati untuk nostalgia menyapa diaspora sekaligus menyerahkan bantuan, tuturnya. Selain fisik bangunan sekolah dan musola, bantuan juga meliputi peralatan sekolah, buku pelajaran, hingga kitab suci dan juz amma terjemahan untuk mengaji. Semoga ini meringankan beban saudara kita, tambah Gus Rosin. Solidaritas dari Blora untuk 6 kabupaten. Pemirsa, tak ketinggalan, Pemkab Blora melalui Bazlas dan Korpri yang didampingi Ketua Baznas Haji Sutaat serta Asisten Sekda Dasiran turut menyerahkan donasi sebesar 230 juta rupiah hasil urunan warga dan ASN Blora. Bantuan ini menjangkau 6 titik kritis. Pidie Jaya, perbaikan Dayah Asafwah Al-Aziziyah. Bener Meriah, pembangunan TPA Panti Ulum. Aceh Tengah, perbaikan Min 4 dan Menasah Az-Zikra. Aceh Timur, perbaikan Dayah Raudatul Huda. Aceh Tamyang, perbaikan Balai Pengajian Darul Muta'alimin. Agam Barat, Sumatera Barat, perbaikan musola Jorong Maninjau. Kami tidak menyangka di sini banyak warga Blora. Masing-masing kabupaten kami serahkan 30 juta secara tunai melalui Baznas, sedangkan Korpri melalui transfer. Semoga bermanfaat, Gih, ucap Bupati Arif dengan logat khasnya yang menyejukkan. Dari Pak Ketua PWNU Gus Rosin, sekaligus kami juga membawa amanah dari donasi yang sudah dikumpulkan melalui Basnas dan juga Korpri. Jadi jumlahnya hampir sekitar 230 juta, yang mana lokusnya sudah kita titipkan di Bener Meriah, ada Aceh Tamyang, ke Aceh Timur, Aceh Tengah, mendukung apa yang sudah diprogramkan untuk musola, untuk madrasah. Ini semoga juga bermanfaat. Terima kasih untuk para donatur yang lewat Basnas dan juga Korpri. Semoga bermanfaat, dan kebetulan di Aceh Timur ini ada beberapa warga Blora yang tinggal di sini. Ini tidak sengaja, ternyata lokus yang dipilih ini ada transmigran yang dulu tahun 80-an dari Blora hijrah ke sini. Terima kasih.
Sementara itu, Tengku Ahmad Afzal dari PWNU Aceh menyatakan bahwa bantuan ini adalah oase di tengah gurun. Saat ini fisik dan psikis masyarakat kami sedang berada di titik nol. Kedatangan Pak Bupati Blora dan PWNU Jateng menambah semangat kami untuk bangkit lebih cepat. Pungkasnya. Apresiasi yang setinggi-tingginya, donasi yang diberikan itu betul-betul sangat meringankan beban. Karena fisik dan psikis kami sedang berada pada titik nol dengan bantuan demi bantuan dari keluarga besar Nahdien maupun dari pemerintah seperti kehadiran Pak Bupati Blora ke Aceh itu menjadi bahagian daripada motivasi kami untuk bangkit lebih baik sehingga kami dari PBU Aceh kalau dalam bahasa Aceh itu tetap saya ulang cut gelirai hati itu kecil gunung begitu besarnya bahagia dan rasa terima kasih kami kepada PBU Jawa Tengah. Semoga apa yang telah Bapak beri kontribusi ini menjadi energi deposit akhirat nanti. Dan salam kami kepada warga Jawa Tengah. Di bawah rimbun kebun sawit Penuaron, pertemuan itu berakhir dengan haru. Sebuah bukti bahwa meski raga terpisah pulau, ikatan persaudaraan warga Blora tak akan pernah putus oleh jarak, bahkan oleh bencana sekalipun. Pemirsa, apa yang kita saksikan tadi lebih dari sekedar seremoni penyerahan bantuan secara formal. Perjalanan Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman menembus pelosok Aceh Timur adalah sebuah pengingat bahwa sejauh apapun kaki melangkah merantau dan sehebat apapun bencana mencoba memutus harapan, ikatan persaudaraan sebagai sesama warga Blora, sesama manusia tidak akan pernah luntur. Pelukan hangat yang diberikan di tengah-tengah puing-puing rumah yang hancur dan di bawah bayang-bayang teror predator sungai yang mencekam adalah bukti nyata bahwa mereka tidak berjuang sendirian. Bagi Mbah Jio dan para transmigran lainnya, kehadiran sosok pemimpin dari kampung halaman adalah penawar rindu sekaligus kekuatan untuk kembali tegak berdiri di atas tanah yang baru saja luluh lantak. Kita belajar hari ini bahwa di tengah duka yang paling kelam sekalipun, kepedulian adalah cahaya yang paling terang. Semoga bantuan yang tersalurkan tak hanya membangun kembali gedung-gedung yang roboh, tapi juga memulihkan hati-hati yang sedang terluka di tanah Rencong. Saya Urip Daryanto mewakili seluruh tim Blora TV yang bertugas, mohon pamit untuk undur diri. Teruslah menebar kasih. Dan sampai jumpa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.